Jadi boleh mendirikan jemaah haji 1,5 kilo, 1,55 kilo kalau nggak salah. 1,5 kilo, setengah lebih 5 meter. Kalau kurang dari itu Nggak boleh. walaupun pandemi. Walaupun nggak pandemi, tapi kalau lebih dari 1,5 kilo sudah boleh. Itu ukuran suara nggak bisa nyatu. Ibaratnya pandemi lah, Nggak pandemi aja boleh, apalagi pandemi gitu loh. Namanya gimana sih? Nggak pandemi aja boleh, apalagi pandemi. 3, syarat umum loh ya, adalah 3 akunnya 2 golongan. Ya. Ini syarat umum saat dulu cuma ada 3. Pertama, karena penuhnya masyarakat. 2, jaraknya lebih dari 1,5 kilo, lebih 5 meter, berapa? 1,55. Soalnya Indonesia gitu sih, 1 kilo 5 meter. setengah lebih 5 meter. Apa itu Indonesia? Terus ketiga, 3 akunnya 2 golongan. Katakanlah Iya kayak gitu. Satuin. mau satuin paling nanti perang itu boleh tak Satu akur. sama dia gitu Pak. Ya mungkin masih bisa akur ya, mungkin sama yang Habib. ya terserah. Atau kadang-kadang sama-sama Syafi'i tapi beda suku ayo. Kalau beda RT, kalau pas lagi apalagi si satu Prabowo itu Jokowi, pas bisa itu tetap pasti potensi tempur itu ada, maka boleh takut. Itu syarat umum 3 itu mas. Mana-mana kita mesti 3. Kalau ada lebihnya tidak tahu. Ya, itu kan kondisi normal. Iya. Nah, praktek sekarang itu yang terjadi. Itu kan yang masalahnya itu jarak. Kalau jarak sampai 1 kilo lebih ya. Nah, sekarang itu di saat pandemi masjid kemudian musola nggak ada 1 kilo. Nah, kan sama. Apa itu jarak? Jarak itu dikatakan zaman. Kan kapasitas Pak, kapasitas. Kan sesuai kapasitas. Nah, jadi mestinya di situ, mesti lagi mau dibahas kali ini. Termasuk zahma apa enggak, ya kan? Oh secara umum zahma. Iya, betul. Maksudnya zahma apa enggak kan? Masjidnya kapasitasnya 500, diisi 1.000 orang. Nah, itu zaman. Kalau Oke. masjidnya kapasitasnya 500, diisinya 250, tapi ada jarak bukan sama saya kira. Jadi bahas sekarang itu. Oke. Kalau di sini ini jelas kata-katanya bukan pakai zahma, tapi walau pada masjidin meskipun di tempatnya bukan masjid, masuk umpamanya bikin di jalanan dan lain sebagainya itu boleh. Kalau dalam satu masjid itu nggak mungkin itu mengumpulkan satu jamaah, termasuk dengan pandemi kan yang asalnya kapasitasnya itu 500 cukup, ini cuma setengahnya 150. Ini termasuk in asuro. Sulit Sulit mengumpulkan untuk manusia itu apa bukan kata lain dari zaman Pak? Kayak misalnya masjid 500 kemudian diisi apa masjid 500 diisi 600 gitu. Itu kan nggak bisa mengumpulkan manusia dalam satu dan asuro di situ kan susahnya dengan ada pandemi. Kita nggak boleh apa jadi nggak bisa kumpulnya di Iya. pandemi itu. In asuro ijtima'un nas fi makanin wahidin. dimakanin. Kan tadinya kan masjid ini kapasitas 500. Cuma berhubung dibatasi maka cuma muat 250. Maka yang 250 ini yang tadinya bisa di masa normal kan nggak bisa. Ya kan? Ya memang asuronya di sini yang kemudian gara-gara peraturan. Sehingga yang 250 ini bagaimana mengakomodirnya? Dibuatlah jumatan lain. Gitu tasawurnya. Jadi kalau di situ kan secara umum karena nggak ada pandemi ya. In asuro ijtima'un nas fi makanin wahidin gitu ya. Nah sekarang tasawur yang sekarang nggak bisa kumpul dalam satu tempat karena tadinya masjid itu yang misalkan 500 dibatasi 250. Nah katakan yang 250 lagi gimana nih? Sulit untuk masukin situ karena dijarakin dan nggak boleh. Maka apakah ini ya? Saya sih condongnya, nah maka ini kategorinya sulit
maka menyebabkan boleh untuk ta'adu Jumat. Kalau saya sedikit gitu, Ya. istilah in Ashura istima'unas itu ilatnya karena jarak. Tapi kalau karena peraturan kesehatan itu harus berjarak sehingga tidak mencukupi, itu kategorinya zakmah. Nah, jadi itu karena peraturan kedokteran kita harus berjarak karena membahayakan jiwa, maka itu bukan kategori Ashura istima'unas. Ashura istima'unas disebut kategorinya karena jaraknya jauh-jauh. Makanya nanti yang seperti yang disebutkan Mubayyin itu itu kecenderungan saya. Sama aja itu wadalika imma likasratihim itu kan sambungan dari Ashura. Wadalika bermula Ashura imma likasratihim aw likitarihim bainahum oleh itu al-atrofi kan mencakup ketiga itu. Jadi susahnya kumpul itu bisa disebabkan Banyak. karena jauh karena perbedaan paham. Belum. Oke, enggak kopi dulu. Itu lanjutkan. Ya, biar ada selingannya, Mbak. Jadi tentang ta'adudnya ya tadi itu. Iya. Tentang ta'adudnya. Kemudian kan mustautinnya gimana? Karena kondisi lingkungan kita, satu contoh rumah sakit haji, rumah sakit Polri yang saya tahu itu disiapkan untuk pengunjung yang sakit, orang yang nunggu sakit. Semua di situ tidak ada apa mustautin, orang lingkungan nggak ada. Dan ini terjadi di Jakarta. Itu tentang mustautinnya itu di situ. Yang ada mukim, ada mustautin. Dan kalau mukim kan baru musafir. Nah gitu. Terus bagaimana ini untuk membahas maksudnya ini ada sihatul Jum'ah, ya, ada pula ta'addudul Jum'ah, kan? Supaya ini bisa dibedakan pembahasannya sendiri sehingga menjadi sahnya Jumat. Jadi binal Jumat itu tidak karena semangat sekarang ini sepertinya mereka itu mohon maaf nih, suudzon saya ini semangat untuk beragamanya tinggi, tapi tanpa pakai dasar. Semangatnya melebihi ilmunya. Gitu. Sehingga dikit-dikit langsung diriin Jumat. Jadi di Pinang Ranti ini ada 3 masjid baru setelah musola menjadi masjid pada pandemi ini. Terus di Libang Buaya juga banyak, begitu. Nah, kalau yang pas kebutuhan mustautin no problem, tapi bagaimana untuk yang pemukiman, bukan buat tempat pemukiman ya? Bukan pemukiman, di antaranya itu kayak rumah sakit haji, rumah sakit Polri, termasuk pasar square. Ya. Pasar square itu untuk orang-orang yang belanja semua, itu bukan mengenai situ. Coba saya membahas jawabannya. Sama kasusnya dengan masjid di daerah saya di Ciledug. Masjid Al-Madinah itu di komplek ruko-ruko bisnis. Nah, seorang Kiai Mu'alim Ubed mengatakan karena masjid ini bukan berada di pemukiman, artinya orang-orang situ bukan mustautin, hanya saja memang mau tidak mau tetap melaksanakan sholat Jumat, maka beliau memberikan arahan untuk ada sholat duhur setelah sholat Jumat. Pertimbangannya karena itu model-model masjid yang di rumah sakit, yang itu kan rata-rata mungkin mayoritas hadirul Jumatnya kan bukan nggak memenuhi. Dia wajib tapi nggak mensahkan ya. Dia wajib Jumatnya. Pengunjung rumah sakit yang di rumah sakit wajib kan, laki-laki, ya kan. Tapi dia nggak mensahkan Jumat ya, karena bukan mustautin. Manakala pada satu pelaksanaan Jumat 40 tidak terpenuhi dari orang-orang yang mensahkan Jumat,
sementara Jumat harus tetap berlangsung, maka solusinya adalah sholat zuhur. Ya ada berarti. Ya. Ada. Dengan melaksanakan sholat zuhur sebagai ikhtiyat Jumatannya tidak sah. Kalau nggak sholat Kalau zuhur, itu kenapa harus didirikan kalau nggak sama? Kenapa kan? Kalau nggak puasa maksudnya. Nanti begini. Kalau nggak sah kenapa didirikan? Ya, nanti kondisinya beda dengan yang masjid rumah sakit. Kalau saya kan mencontohkan masjid yang di tempat saya itu ya, di Ciledug. Ini tidak bisa diperkirakan antara orang-orang yang mensahkan Jumatnya itu mencapai 40 apa enggak, karena dia masjidnya bukan di pemukiman. Begitu. Kalau masjid yang di Polri itu udah jelas-jelas memang nggak boleh buat Jumatan, ya udah jangan Jumatan memang. Justru Jumatan ya. Nah, gitu ya. Itu. Kalau PBNU aja Jumatan, Pak. PBNU aja Jumat. Siapa yang mau stop di situ? gimana Pak Kias? Fabidalika Rawan Mayor Komau ada proyekun azimatun Lipuntas dia kan ij'alil kitab alladhi yabhatu fi al-jumu'ah wa ma yata'alafu minhu Malmurat. Kemudian Oh, iya. membuat panduan yang membuat buku Jumat harus ada sikap mumtaz terhadap Jumat. Nah, jadi kan ini sebagai proyek. Oke, gimana? Satu Andi Saya sebentar. terkait dengan mustautin. Saya mau mentasawuf dulu. Misalkan seperti tadi sudah dibahas adun, lalu dibahas juga siapa yang mustautin. Saya kira perlu juga ditekankan bagaimana gambaran mendirikan Jumat di satu Korea. Bahasa Korea itu kan masih belum jelas, Pak. Apakah RW, apakah RT, apakah kelurahan, apakah kecamatan. Pemahaman saya sebagai orang Betawi asli gitu ya, dulu kalau di Korea saya itu satu masjid satu. Bahkan orang lain tuh pasti datang masjid kaki kan gitu, seperti itu. Tapi sekarang nggak bisa seperti itu. Bahkan satu RT saja bisa 2 masjid. Kira kan seperti itu. Jangan bicara ta'adud Jumat dulu. Jelaskan dulu syarat daripada mendirikan Jumat. Gitu. Setelah itu baru kita mantapkan ta'adud Jumatnya bagaimana dan mustautin itu siapa. Saya kira kita juga paham Pak. Yang hadir dalam masjid arba'in misalkan 40 orang, khatib undangan tidak melaksanakan Jumat. Betul nggak tuh Pak? Iya. Khatibnya undangan kok. Mustautin. Jadi kalau tadi dikatakan Presiden mengadakan Jumat, yang salah siapa? Khatib. Kenapa melegalkan? Yang daftarnya ini pandangan saya biar lebih memudahkan agar kita paham bagaimana nanti pergerakan yang disebut ta'adud Jumat itu seperti apa gambarannya. Saya kira pahami dulu akar masalah kita. Ini kalau mau memberikan Jumat itu apa persyaratan teknisnya sih? Ya, jadi kalau kita mau menjelaskan syarat-syaratnya Jumat, berarti kan kita butuh waktu khusus karena belum nyampe bab syarat Jumat, baru mandi. itu maksud saya. Nah, gitu. Belum mandi kok. Baru mandi. Ya. Tapi Belum mandi udah Jumatan. udah mangap. Nah, itu sudah membutuhkan apa sih? Proyek Muntas adalah sikap Muntas terhadap Jumatan bagaimana? Siapa? Oke. Panjenengan punya sikap? Saya ada tapi pribadi kan bukan Muntas. Ya, bagaimana, Pak? Sikap saya adalah Muntas membuat itu. Oh. Ya. Coba Pak Kiai Lufi minta pencerahannya Pak Kiai. Pandangan aja punya pandangan aja. Kira pandangan kalau sebenarnya jadi kombinasi hukum. Jadi emang masalah Jumat memang masalah yang agak pelik, terutama mobil khusus di DKI ini. Kalau kita lihat masalah mustaqim, ini Jumatan di sini nggak ada yang mustaqim. Ini ajarannya yang mustaqim lah. Di mall-mall ada Jumatan, di rumah sakit di Jumatan. Itu letak mustaqimnya di mana? Padahal kalau kita lihat di kitab-kitab fikih, mustaqim itu bukan cuma punya udah tinggal dan udah punya rumah. Kita udah menetap di sini, punya rumah di sini, tapi punya niatan akan balik ke kampung, itu belum mustaqim.
KTP, kalau mau KTP. Meskipun KTP sini, Kita KTP nggak lengkap itu. tapi punya niat bakalan balik kampung itu belum mustahil. Itu masalah mustahil. Apalagi yang cuma di sini numpang kerja. Nah, cuman kita khususnya untuk komunitas bagaimana menyikapi hal itu. Untuk kita bikin inilah satu sikap bagaimana menghadapi jumatan di sini. Jadi kita perlu ada pembahasan yang lebih dalam lagi. Mungkin yang lain, Jai. Ya, mungkin yang lain. Kalau saya sebenarnya tentang masalah bilangan orang yang menjadikan sahnya Jumat itu kan banyak sekali poin, ada 17 bahkan Jumat kan. Iya. Apakah kita itu akan kekeh terhadap 40 sehingga menjadikan banyak Jumat tidak sah? Atau kita akan sedikit tertentu yang menjadikan banyak Jumat tidak sah? Ya. Mungkin yang kesulitan kita itu menetapkan poin mana yang mau kita ambil. Kalau solusi saya kira di kita tidak ada semua. Cuma ketika kesulitan kita itu menetapkan mana yang mau kita ambil supaya masalah untuk masyarakat. Sebagai pakem ya. Iya. Karena ada yang penting imam sama makmum, ada poinnya. Ada yang 4 orang itu kan kalau khotib Imam Ghazali juga kan. Ada yang 12, ada yang 40, termasuk imam. Di antara kalau yang ada kan tapi tetap mewajibkan ada mustahil. Nah sekarang kalau kayak di kantor-kantor itu kan bukannya sama sekali nggak ada mustahil. Ya kayak orang ya kan di kantor-kantor itu kan urus orang kantor, nggak ada orang kampung. Orang kantornya di tengah kota itu pasti nggak ada mustahil. Sebenarnya kalau mazhab Hanafi tidak perlu mustahil, masyarakat yang muslim harus di masjid besar dan ada izin dari pemerintah. Kalau basement itu pasti ada izin, tapi bukan masjid. Wa fitron. Enggak sah sholat Jumat kecuali arba'in 40. Ini mana yang mustahil tadi? Yang Abu Alam mana tadi? Oh ini. Wahal tan akidu bimuki mina ghairu mustautinin. Nah, itu pertanyaannya. Fihi wajhani. Qala Abu Ali Ibni Abu Hurairah tan akidu bihim sah. Li'annahu talzamuhumul jum'ah fan aqadat bihim kal mustautinin. Ya, menurut Imam Abu Ali, orang yang mukim tidak mustautin, sholat Jumatnya dianggap sah. Li'annahu talzamuhumul jum'ah fan aqadat bihim kal mustautin. Wa qala Abu Ishaq, Imam Abu Ishaq berkata, latan akidu, enggak sah sholat Jumatnya. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Arafat wa ma'ahu ahlu Makkah wa hum fi dalikal maudi muqimuna wir mustautin falawin aqadat bi. Batasannya berapa hari? 4 hari 3 malam. 4 hari itu mukim, tapi belum mustautin. Mustautin itu udah punya rumah, udah betul-betul menetap di situ dan tidak ada keinginan untuk pindah, itu mustahil. Ya. Kalau mukimin kan udah wajib Jumatan. Sehubungan mukimin di situ itu banyak, mukimnya banyak lebih dari 40. Nah, bagaimana untuk mendirikan Jumatan? Sahkah ataupun enggak? Di sini ada 2 wajah. Ada yang mengatakan sah, ada yang tidak. Yang sah ini siapa? Di LBM sampun. Di LBM udah Pak. Udah di LBM.
Saya bacakan ya. Wala tasihhul jum'atu illa bi'arba'ina nafsan. Lima dunia 7 baris dari bawah aja sampai hal jalan haji itu. wa hal tana'aqidu bimukimina wa mustaqim. Apakah Jumatan sah dengan mukim yang belum mustaqim? Fihi wajhani. Masalah ini ada 2 wajah. Qala Abu Ali bin Abi Hurairah, tanaqidu bihim li'annahu talzamuhumul jum'atu fanaqotat bihim kal mustautinin. Yang pertama dianggap sah karena mukim itu sudah wajib melaksanakan Jumatan meskipun belum mustaqim. Ini pendapatnya Abu Ali. Wa qala Abu Ishaq la tan'aqidu. Yang kedua pendapatnya Abu Ishaq la tan'aqidu, tidak sah Jumatan. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa raja'a ila Arafah wa ma'ahu ahlu Makkah. Wa hum fi dalikal mauti mukimuna wa mustaqim. Penduduk Mekah kan di tempat itu belum mukim tapi belum mustaqim. Sehingga menurut Abu Ishaq Jumatannya itu tidak sah seandainya Nabi mengadakan Jumatan, sehingga Nabi waktu itu enggak mengadakan Jumatan karena menganggap yang mengikuti Nabi itu penduduk Mekah yang statusnya itu belum mustaqim. Ini yang ada di takbir ini. Maju. Oke. Ya, kami kira juga di Kasih saja itu juga ada penjelasan yang sama. Di halaman 89. Itu. Namun di sini yang menjadi masalah ternyata syarat bina cuma banyak. Termasuk lagi yang jadi masalah lagi di sini adalah Allah tasbiquha wa la tuqarrinuha takbiratul ihram. Itu jadi masalah lagi. Ternyata ada yang dahulu yang sah, yang lain enggak sah. Itu kalau memang yang mensyaratkan tidak boleh ta'addud baru ada pendapat. Kalau yang tidak mensyaratkan ta'addud ya tidak masalah. Memang itu masalah ta'addud banyak kaulnya ataupun boleh tidaknya, dan juga masalah jumlah tadi 40 atau bukan. Masalah mustautin pun ada yang memang mengatakan tadi kan tidak wajib. Artinya baik musafir, baik mukim terserah itu sah saja, tapi kaulnya Hanafiyah tadi. Masalah itu Hanafiyah tadi kurang saya yang tadi kalau kurang 40 itu Abu Hanifah yajuzu taqlidul qaili bi jawaza bidunil arba'ina ka Abi Hanifah fa innahu jawaza bil arba'ati. Cukup 4 Abu Hanifah itu 4 orang. Ahaduhum al-imam, salah satu dari 4 itu imam. Itu berarti 3 orang ditambah 1 imam. Saya kira-kira gitu. Juga wa Malik, fainau jawaza bisa lasina au bi isyrina. Malik boleh 30, boleh 20. Walayak fi taqlidu ba'dihim bal budda min taqlidihim wa ilmihim bi syuruti ma yuqalliduna inda ma yuqalliduna yusabbahu wa yusadu lahum fi'lal zuhri disunatkan untuk yang ada dulu. Dari ibarat ini begini, kalau saya memahaminya, boleh kita taklid kepada imam mujtahid yang membolehkan enggak 40 ya, Hanafi, Malik. Tapi kan enggak cukup wala yakfi taklidu ba'dihim.
nggak cukup taklid kepada mereka, bahkan harus mau nggak mau labudda min taqlidihim wa ilmihim. Artinya kalau memang mau tidak pakai kaulnya Syafi'i yang 40, ya pakailah kaul Hanafi atau Maliki, tapi tetap harus tahu fikih Jumatannya mereka. Bahkan setelah itu pun tetap disunahkan wa yusannu lahum fi'lud. Tapi dalam mazhab Syafi'i sendiri juga beragam. Itu yang qaul qadim dikuatkan Imam Muzani itu kan kalau nggak 4 orang atau 12 orang. Tapi itu kan masalahnya tadi kan sama sekali nggak ada mustahil ya. Itu kan di mazhab berbagai ada. Saya kira daripada kita menjadikan orang-orang mereka melanggar kata seperti itu, mendingan kita mengikuti politik yang baik menyelamatkan orang-orang yang melakukan. Masa sudah berlaku puluhan tahun dan itu sulit dikerjakan, seperti itu kita berbeda dengan yang dilakukan masyarakat. Iya. Karena ada peluang kita menggunakan pola yang banyak yang sesuai dengan apa yang ada. Ya, terima kasih, kayaknya memang perlu dibahas secara khusus. Terima kasih. Ini aja suara Mumtaz sementara, rekomendasi Mumtaz buat yang memang masih ada keraguan-raguan iqamatul Jumatnya sah atau tidak. Ya seperti di masjid yang bukan pemukiman, ya yang ada zuhur. Sementara begitu saja dulu. Ya kan? Hati-hati, tapi tidak semua orang itu juga menggunakan ya. Yang penting yang kita anjurannya untuk kehati-hatian silahkan untuk mengulangi sholat. Sebenarnya sikap itu udah jelas ya, sikap itu udah jelas. Karena dia di online itu udah jelas banget sikap itu. Apa tuh? Sampai buka di online itu tentang sholat Jumat di perkantoran. Ya. Sangat membimbing kita itu. Bagaimana ibaratnya Pak? Nah, langsung aja ya. Menurut Mas Syafi'i tidak sah mayoritas. Tapi ini Jumat perkantoran maksudnya. Tapi dalam Mas Syafi'i sendiri punya qaul qadim yang cukup 4 orang. 4 orang. Itu sudah sah. 4 orang mungkin sudah sah. Nah, itu pertama. Kedua, mengikut Imam Abu Hanifah yaitu mengesahkan secara mutlak. Adapun rujukannya digunakan antara lain di Risalah Bulu Al-Ummiyah fi Fatawa Nawazil. Terus nomor panjang. Kan baca sendiri. Dia nulis dalam apa banget sih sikapnya itu. Tapi jangan sampai dikatakan tidak sah, Pak. Aku digarap sama orang itu. Makanya menurut Pak Kias itu benar. Sikap Mumtaz pada forum ini bagaimana terhadap Jumatan seperti itu. Kalau misalkan kita menyatakan tidak sah seperti yang di online, bahaya itu. Nanti yang tidak sekali diambil sama orang. Itu lebih bahaya lagi. Kebanyakan yang ngambil yang Saya kira begitu, Pak. Jadi kalau dia memang sah. Nah, Kalau qadim sah. sah punya. Jadi kita bilang sah. Apa kalau qadim ini? Kalau nggak sah, ya berarti dicoret ya. Iya. Jangan nggak di sini loh ini. Memang kalau rujukannya itu jelas banget. Sikapnya jelas. Ya. Berarti ada yang membolehkan gitu ya, membenarkan gitu ya. 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 Mengesahkan maksudnya. Mengesahkan. Berarti sah Jumatnya karena dia mengesahkan. Tapi kalau jadid enggak. Ini tuh orang pintar loh ya, saya harus jelaskan. Kalau jadid enggak sah, kan harus 40. Kalau jadid cukup 4. Jadi 4 orang itu mustahil. Iya, Iya. kalau ini tidak ada mustahil Sama sekali. Oh, nggak ada. Maka Ikut Abu Hanifah. Ya, tadi kalau sama sekali nggak ada mustautin, kita ikut yang di majmuk tadi itu ya. Abu siapa? Abu Ali apa Abu siapa tuh ya? Ya itu kalau yang sama sekali, Abu Ali pakai ya. Yang sama sekali nggak ada mustautinnya. Gitu. Kalau kita mau pakai mustautin, ya yang minimal banget ya tadi kalau kodim 4. Tapi kita harus bisa memastikan, jangan sampai 4 aja nggak ada. Sementara kita yakinnya kalau kodim maka jumlatannya nggak sah. Dan kalau yang lebih aman kita ikut yang di majmu itu Imam Abu Ali, nggak mustautin nggak apa-apa.
Iya. Saya Maka rasa- yang lebih akhwat wahwal akhwatu Mohon maaf, ini acara udah mau selesai, mau ditunggu atau enggak? Kata Pak Kiai, ya udah nggak apa-apa, ditutup aja juga nggak apa-apa. Tapi beliau pesen minta foto. Kalau nggak di depan pondok, terus di aula sini foto bersama, nanti dikirim ke beliau. Gitu ya, karena ini juga sudah zuhur, perut sudah tidak bisa kompromi lagi. Ya, ya nanti kita cari waktu yang khusus untuk membahas tentang Jumat Pak Kiai ya. Iya. itu meminta spesial namanya nanti Pak. Iya. Sekedar laporan kepada Wakil Ketua Rois Surya Pak Kiai Abdul Munir dan Pak Kiai Udi Ghazali, bahwasanya mudzakarah kita ini berjalan setiap bulan minggu kedua. Biasanya minggu kedua, ini karena minggu kedua kemarin ada yang kan NU, jadi diminta oleh pengurus PC diundur aja jadi minggu ketiga. Kemarin sudah di kantor PCNU, sekarang dimulkan. Nah besok nanti kita tunggu daripada para petinggi. Kemudian yang kita bahas juga masih modelnya seperti ini, jadi bab per bab, yaitu kitabnya Kasyifatus saja. Ya baiklah, untuk mempersingkat waktu sebelum ditutup dengan doa, saya minta sambutannya sedikit aja Setelah adzan. setelah azan ini. Oke. Baiklah, jadi sekedar laporan kepada Bapak Wakil Rois bahwasanya LBM ini kita adakan setiap sebulan sekali minggu kedua waktu jam 9 sampai dengan jam 12. Yang kita kaji kitab Kasyifatus saja sesuai dengan batasan. Berarti besok batasannya tentang mandi wajib. Tadi kan hal-hal yang menyebabkan mandi, besok mandi wajib sampai apa nanti. Nah kemudian Udah beres Pak, mau sempat juga ada yang nanya, ada bakso masak, ada LBM, ada mumtaz. Mumtaz itu apa sih Ustaz? Gitu. Saya jawab, mumtaz itu musyawarah umum tahsilu ziyadah. Isinya ya orang-orang LBM juga, begitu. Jadi mumtaz dan LBM itu ya jadi satu. Jadi mumtaz di bawah LBM. Nah kemudian teman-teman bahwasanya sawir bulan depan tadi ada permintaan dari Pak Kiai Udi Ghazali
insya Allah diadakan di Makassar Pak ya. Ciracas. Oh Ciracas. Semua. Di sini ada Makassar juga. Oh. Di Ciracas, ya di kediaman beliau. Ya mudah-mudahan kita bisa menghadirinya. Untuk acara selanjutnya sambutan sebentar dari Bapak Wakil, kemudian ditutup doa oleh Bapak Kiai. Kepada Bapak Kiai Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Pada para kiai, sahabat, insyaallah kita sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Semoga ada nikmat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahmi, bisa bertatap Wajib mandi Pak. dalam rangka halaqah ilmi, dalam rangka bahsul masail, dalam rangka mudakarah yang sehingga kita bisa membuka kembali memori kita dulu ketika kita di pesantren. Nah, untuk itulah kegiatan ini ayo kita kembangkan, kita lestarikan, kita kembangkan. Mudah-mudahan ke depan bisa membuat satu gebrakan menghadapi satu masalah-masalah yang waqi'iyah yang ada di masyarakat kita. Terutama tadi masalah Jumatan juga ini lagi ini masyarakat butuh pemasukan dari kita. Bagaimana Jumatan ada itu, sebab di masyarakat itu banyak sekali yang asal musola kecil jadi Jumatan. Begitu masa pandemi ini kan udah bebas, ini tidak mau menghentikan Jumatannya. Ya alasannya ya itu udah keenakan masuk ada income lebih banyak, nggak mau ninggalin Jumatan. Itu masalah itu yang perlu kita bahas, kita selesaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Intinya kita tetap istiqomah, kita semangat untuk tetap kita bahas masalah-masalah waqi'iyah yang ada di masyarakat. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, bisa mengembangkan ilmu kiai-kiai kita, ilmu pesantren kita memasyarakatkan pesantren dan memesantrenkan ke masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa. Sebelumnya izinkan saya Al-Fakir mengucapkan terima kasih bahwa saya pagi hari ini bisa dapat kesempatan mengikuti yang pertama kali setelah itu pelantikan istilahnya. Ya, mungkin kemarin dikasih tahu sama Ketua Pak Muhammad Kang Taufik, tapi baru sekarang saya bisa mengikutinya dan mudah-mudahan nanti bisa istiqomah. Dan terus terang memang saya juga terima kasih kepada Pak Ghazali yang sudah aktif, itu kan kira-kira karena seharusnya yang harus memonitor LBM ini adalah di Ketua Wakil Suriah 3. Kemudian saya adalah Wakil Suriah 3 untuk wilayah di Makassar dan Jatinegara. Di samping itu untuk dalam banomnya adalah untuk LBM itu pembahasan LBM ini. Baik, alhamdulillah memang itu begitulah, yang penting punya jalan gitu aja kira-kira gitu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ghazali yang sudah mungkin lebih aktif daripada saya. Oke, mari sama-sama kita tutup dengan
baca doa, kita Fatihah untuk para muassis pendiri Nahdlatul Ulama, dan alhamdulillah mudah-mudahan orang disampaikan oleh orang tua kita, guru-guru kita semuanya, mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Dan khusus untuk guru saya yang kebetulan pernah menjadi Rais Am Kiai Muhammad Syahal Mahfuz, juga kepada Kiai Soleh Amin yang kebetulan ini juga pendiri dan penggerak di kampung, ya, mudah-mudahan juga ini kita bisa mendapatkan sawabnya. Fatihah kita semua, mudah-mudahan sehingga Allah menurunkan karomah, hidayah, dan menjadi sebab diterimanya amal ibadah mereka dan kita semua. Ala hadiniyah wa ala kulli shalihan la hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakirin hamdan tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tuhyina biha hayatan tayyibatan mubarakah fi sihhati wa afiyah wa khair wa salam وزيادة الخير والسعادة وقبول الطاعة ودعاء التوبة وغفران الذنوب والسيئات وأنسنا بها خير الممات وتوفنا مسلمين مؤمنين والحقنا بالصالحين واحفظنا بالحسنى وأنت بها راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق الفاتحة وبركة الفاتحة بشرف الفاتحة وبعز سورة الفاتحة وعد الفاتحة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا كربا كشفته ولا غيبا إلا رددته ولا جهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة غير رضا ولا نافية صلاة إلا قضيتها يا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum maksiat, kita foto dulu belakangnya sini dan belakangnya situ ya. Agar buat laporan ke Pak Kiai Munukan. Pakai masker enggak? Untuk bukan mahal. Foto dulu dari sedikit. Ini apa yang saya apa ya? Foto dulu, foto bersama. Di bawah aja. Mana jalan menira? Udah ada. Satu duduk, sama berdiri, sama ini belakang lagi kan? Kang, Aja. oh belakang lagi. Kipasnya nggak setting apa? Biar bagus. Ya. Sampan gimana kan? Sini. Itu belakangnya sampan. Pakai kursi. Kalau nggak sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Jadi jangan sendirian. Ya mohon maaf. Tadi ngatur lagi. Tapi kalau foto ngatur dia kan nggak apa-apa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mau ganti apa lagi? Ini bebas. Ya ada kayak gini. Gaya kata. Kayak jempol kayak gini. Kayak gini. Jempol gini. 1, 2, 3. Satu lagi, belakangnya sebelah situ kan? Ya. Saya ikut dong. Iya. Ya Allah.
Aduh. Kamera. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, kitab siapa? Yo, 1, 2. Naikin lagi dong. Enggak, meme-nya kurang kelihatan. Buka baju aja. Gue juga. Ini kan buka baju yang ini. Ini kan yang utas ini. Gini kacaranya nih, fotonya. Di screenshot. Ini sama ini. Mau kan? Udah. Itu lagi dong. Keren piringnya gue tuh. Ya mau mesen baju Mumtaz bisa. Ini ada 2 model Pak ya. Ini sama itu Pak itu. Ilahuna wallahu a'lamu bishawab. Bang Firman mungkin bisa penutupan IG terakhir, penutupan IG. Apa tuh? Apa aja buat nutup nih? Kata-kata. Ya. Ya, moga-moga pada istiqomah semuanya. Amin. Fatihah Pak. Lain kalau sebut kita testimoni. Gila. Testimoni kan